Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama mengenai speech recognizer, yang kedua ada text to speech, yang ketiga ada kondisi pengambilan keputusan. Nah, untuk lebih cepatnya, saya sudah membuat proyek tersebut, jadi saya tinggal menjelaskan aja untuk langkah-langkahnya. Kita buka desainernya. Seperti ini ya tampilannya. Jadi alurnya, di mana ini mata kuliah ketika di klik pilihannya itu muncul ya, seperti kalau di aplikasi lain itu namanya combo box ya. Lalu ada tugas, kuis, UTS, UAS. Nah ini di input angka saja, ya. Hanya diperbolehkan angka saja. Nah, di sini untuk set untuk set agar text box ini hanya bisa diisi oleh angka, ada di properti ya. Nah, di sini numbers only-nya di checklist aja, berarti itu nilainya true. Baik, yang selanjutnya ada tombol hitung. Jadi tombol hitung itu akan mengkalkulasikan nilai dari tugas, kuis, UTS, UAS-nya dan menampilkan di text box total dan dikonversi ke nilai mutunya A, B, C, atau D. Gitu. Nah, bobotnya tugas itu 15%, kuis 15%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya itu 40%. Lalu ada tombol text to speech. Nah, text to speech ini akan mengkonversi teks ya. Teksnya berupa nilai dari total ini dan nilai mutunya berapa gitu. Namun dalam bahasa Inggris. Ya, nanti ada di blog ya untuk penjelasannya. Lalu untuk speech recognizer ini hanya fitur tambahan saja untuk menguji, untuk mencontohkan bagaimana penggunaan speech recognizer. Jadi ketika kita berbicara gitu, nanti itu akan dikonversi ke dalam teks. Gitu. Namun untuk bahasa speech recognizer itu akan mengikuti bahasa yang tersedia di dalam handphone tersebut, gitu ya. Beda dengan text to speech. Kalau text to speech itu hanya di App Inventor hanya mengenal 5 bahasa kalau nggak salah ya. Ada Jerman, Itali, Inggris, Prancis, Spanyol. Nah, kita gunakannya secara default itu langsung merujuk ke English ya, Inggris. Oke, kita coba untuk lihat blok programnya. Nah, ini blok kodenya. Jadi kita mulai dengan pendefinisian sebuah variabel global di sini dengan nama variabel mapel. Di sini fungsinya untuk menyimpan hasil dari pemilihan mata kuliah yang tadi pakai spinner ya, yang ini nih. Nah, ini. Jadi nanti ketika diklik, nah pilihannya itu dia akan disimpan di variabel mapel. Nah, di ini proses penyimpanannya. Jadi ketika spinner MK tadi namanya spinner MK, after selecting, kita sudah memilih, lakukan set global mapel. Jadi set variabel global dengan nama mapel ini dari hasil seleksinya, get selection. Oke, lanjutkan. Nah, ini proses penghitungannya ya, dimana rumusnya itu tugas 15%, kuis 15%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, cara penghitungannya seperti ini. Saya close dulu. Nah, teks tugas pakai operasi math ya. Ada penjumlahan, nanti di dalamnya kita tinggal tambahkan aja di sini pakai diklik yang namanya icon mutator ya, kita bisa menambahkan berapa jumlah variabel yang akan kita tambahkan gitu. Di dalamnya kita bisa memasukkan fungsi perkalian, nah, seperti ini. Jadi fungsi perkalian ini ada di dalam fungsi penjumlahan gitu ya. Nah, sampingnya terus sampai ke ini ada yang salah, ini harus luas. Nah, ini ya. Oke. Nah, lalu kita masukkan sebuah kontrol
pengambilan keputusan. If get total berarti dia faktor sebagai variabel yang jadi pemicunya atau variabel sebagai acuannya itu variabel total, di mana variabel total kita sudah definisikan sebelumnya ini ya lewat pendefinisian variabel lokal. Total diisi oleh, nah ini rumus yang sudah kita tentukan. Nah, jika nilai dari total ini kurang dari atau sama dengan 100, n total lebih dari sama dengan 80, nah maka set text total, jadi hasil totalnya itu dengan hasil dari get total ini. Lalu memunculkan di text demo itu nilainya adalah A, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Lalu bagaimana kalau misalkan inputannya berupa huruf? Nah, nggak bisa ya, karena tadi kita udah set si text box-nya itu number only. Ya, number only-nya kita kasih true. Nah, yang ini. Terus kalau misalkan nilainya lebih dari 100, misalkan 101, apa yang akan muncul? Nah, maksudnya ini kondisi terakhir. Jadi memunculkan sebuah pesan, nilai yang Anda masukkan untuk mata kuliah get global mapel. Jadi nanti nilai dari mapelnya yang muncul salah gitu. Jadi yang title-nya error, datanya oke. Lalu kita set total dan mutunya kosongkan. Gitu. Lalu selanjutnya kita ke text to speech. Nah, text to speech di sini buttonnya yang ini nih. Nah, button text to speech ini, nah itu akan memproses set text to speech. Text to speech itu yang di sampingnya, yang ini teksnya. Set text to speech-nya diisi dengan nilai join, kita gabungkan stringnya, your point, nah, ambil dari text total.text, and you get, ambil dari text mutu.text. Nah, selanjutnya dia string ini akan dikonversi ke dalam suara. Nah, call text to speech.speak. Nah, message text to speech.text. Nah, ini akan nantinya diproses. Nanti saya akan coba running ya di handphone. Lalu selanjutnya, when yang fungsi selanjutnya ya, speech recognizer, kita mulai dengan when button speech recognizer.click, nah kita panggil lokal speech recognizer. Artinya di sini kita mencoba untuk mengakses driver atau apakah si device ini ada penerima suaranya atau tidak, atau mikrofonnya atau tidak. Gitu. Nah, sebelum dimulai, when speech recognizer before getting text, sebelum menerima teks, gitu kan, kita kosongkan dulu text to speech, text speech rec-nya dikosongkan yang ini. Nah, yang ini. Jadi sebelum dia mulai dikosongkan dulu. Nah, kalau sudah menerima teks, misalkan sudah menerima suara, set text to speech text speech rec.text to, nah hasilnya. Nanti yang kita masukkan suaranya itu akan ditampilkan di sini, txt speech rec.text. Nah, di sini ya. Nah, yang ini. Kalau bahasanya bagaimana? Nah, itu kan akan ikut ke bahasa yang ada di handphone tersebut. Nah, bisa bahasa Indonesia misalkan gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba running ya. Kita langsung aja build APK-nya. Ini ya, jadi bukan connect ke sini, kita langsung build aja biar nantinya kita bisa install di handphone ya. Nah, saya karena pakai yang online, jadi pakai yang ini aja, yang pertama, provide QR code per APK. Nah, ini prosesnya dia build APK, nanti kita scan dan akan otomatis di-install di handphone. Nah, kemudian lumayan agak lama. Nah, di handphonenya itu harus sudah terinstall MIT AI2 Companion ya. Harus sudah terinstall. Nah, ini kita scan aja langsung.
scan QR code-nya. Nah, ini di scan. Nah, download, oke. Udah starting download. Nah, install. Nah, install ini. Nah, ini biasanya karena dia tidak dari Google Play, ada notif seperti ini, install anyway aja. Nah, udah send. Open. Nah, ini yang kita coba. Kita milih tugasnya 90, 80, 80, hitung. Nilainya 81, berapa ini? 5. Lalu ada nilai mutunya dapat A. Kita text to speech coba. Your point 81.5 and you get a. Nah, itu ya. Jadi saya ini di set ke 0,5 si speech rate-nya. Jadi lebih lebih lambat itu kalau ditambahin ke 1 ke 2 itu lebih cepat ngomongnya. Your point 81.5 and you get a. Gitu. Nah, untuk speech rationalizer-nya kita coba. Nah, ini harus di allow dulu ya, dia minta akses ke record audio di mikrofon apa ada atau tidak tadi kan ya, di forgetting text. Tes 1 2 3. Nah, sudah muncul. Coba bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia kita coba. Hello my friend. Bisa. Jadi si bahasanya itu ngikut ke bahasa yang tersedia di handphonenya. Gitu. Nah, baiknya kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh nanti by WA atau bisa komen. Terima kasih.